Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Balik lagi sama aku Hanafi di channel Akademi Tahsin. Kita akan lanjutkan kembali buku TTG kita, yaitu buku hijau, tilawah, tajwid, dan gharib dari Wafa. Masih seputar hukum bacaan idgham ya. Idgham yang secara khusus tentunya, bukan idgham yang termasuk hukum nun sukun atau tanwin, itu bukan. Ya, tapi idgham yang secara khusus di sini kita bahas ada 3 idgham ya. Kemarin udah kita jelaskan. Langsung aja kalau gitu dibuka halaman 141 ya. Di halaman 141 ini kita bisa lihat di poin B, idghamun mutajanisaini atau idgham mutajanisain. Seperti apa itu idgham mutajanisain? Seperti biasa, mari kita senandungkan dengan syair atau nasyid berikut ini. Yuk kawan baca Al-Qur'annya, jangan lupa pelajari tajwidnya. Mari kita belajar bersama idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain, pertemuan 2 huruf yang sama makhrajnya tapi berbeda sifatnya. Maka cara bacanya, huruf pertama melebur ke huruf kedua. Itulah ia idgham mutajanisain. Nah, gampang banget kan lagunya. Nah, itu kita pakai lagu yang sempat viral dulu. Yang bisa tahu apa lagu basicnya atau lagu aslinya bisa tulisin di kolom komentar ya. Baiklah, sekarang kita bedah apa itu idgham mutajanisain. Nah, seperti di halaman 141 seperti yang kita bisa lihat, idgham mutajanisain adalah pertemuan 2 huruf yang sama makhrajnya atau sama tempat keluar hurufnya, tapi beda sifatnya. Jadi tempat keluar hurufnya atau makharijul hurufnya itu sama, cuman beda sifat. Sifatul hurufnya berbeda. Maka cara bacanya, huruf pertama melebur ke huruf yang kedua. Jadi bunyi huruf yang pertama itu sudah tidak terdengar lagi. Nah, kita langsung aja praktekkan ke contoh beberapa kasus di idgham mutajanisain ya. Ini kita gunakan beberapa contoh ya. Jadi huruf apa bertemu apa begitu. Dan tidak semuanya kita cantumkan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 contoh di sini. Langsung aja kita masuk ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama, apabila ada huruf zal yang mati atau sukun bertemu dengan huruf dha yang hidup, bisa fathah, kasrah ataupun dhammah gitu ya. Nah, kalau kita bedah di sini, semua huruf yang saling bertemu ini, yang ada 7 contoh ini, kalau kita breakdown atau kalau kita bedah ya, itu sangat sesuai dong dengan definisi idgham mutajanisain ya. Pertama coba misalkan huruf dzal sama dha. Ini sama makhrajnya atau tempat keluar hurufnya sama. Masih ingat sahabat Quran di mana letak keluar huruf dzal dan dha? Nah, ya di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Dzal dan dha. Dha, ya. Kemudian berikutnya ada huruf dal dan ta. Sama-sama tempat keluar hurufnya ada di ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas ya. Da, ta. Dal, ta ya. Kemudian contoh berikutnya juga sama, cuman dibalik aja. Huruf ta-nya yang sukun bertemu dengan huruf dal yang hidup. Berikutnya, contoh yang keempat, huruf ta bertemu dengan huruf ta. Ini juga sama ya tempat keluar hurufnya, karena ta itu sama makhrajnya atau tempat keluar hurufnya seperti huruf ta dan dal. Berikutnya, contoh yang kelima itu huruf ta dan ta. Ini juga sama, tinggal dibalik aja. Berikutnya, contoh yang ke-6,
yaitu huruf tha dan huruf dzal. Nah, ini sama juga keluar hurufnya atau tempat keluar hurufnya sama dengan huruf dha tadi di contoh pertama, ya. Dan yang terakhir di contoh ini adalah huruf ba bertemu huruf mim, huruf ba mati bertemu huruf mim. Ini tempat keluar hurufnya ada di bibir atau syafatai, dua bibir ya, ba dan mim. Nah, jadi semua contoh ini sesuai dengan definisinya idgham mutajanisain. Tempat keluar hurufnya atau makharijul hurufnya sama, tapi sifatnya berbeda, ya. Misal aja di huruf dal sama ta ini yang paling mudah aja deh. Huruf dal dia punya sifat qalqalah, ya. Dan huruf ta dia tidak punya sifat qalqalah. Nah, tidak punya sifat qalqalah. Kalau dal mantul, ta tidak mantul. Atau huruf dal dia punya sifat ya tadi ya, qalqalah ya. Yang paling kentara itu qalqalah, dal dan ta. Nah, seperti itu. Langsung aja kita praktekkan di contohnya bagaimana cara membacanya. Tentu huruf yang pertama melebur ke huruf yang kedua ya. Contoh yang huruf dzal bertemu huruf dha. Idh zalamtum annakum. Nah, seperti itu. Jadi yang paling menonjol sifat di sini adalah cara baca ketika masuk atau melebur ke huruf dha-nya. Huruf dha dia punya sifat isti'la atau terangkatnya pangkal lidah dan juga punya sifat itbaq yang mana dia membunyikan suara yang tebal ya ketika dha itu dilafalkan, hurufnya dilafalkan seperti itu. Dibunyikan huruf dha dia punya sifat isti'la plus sifat itbaq ya. Nah, seperti apa sifatul huruf nanti kita bakal bahas ya insyaallah secara rinci di video-video berikutnya. Nah, sekarang kita lebih ke prakteknya aja. Yang penting kita talaqi bagaimana cara melafalkan ketika huruf dzal mati bertemu dha hidup. Idza idzalamtum annakum. Nah, seperti yang udah kita bedah tadi definisinya dan cara baca idgham mutajanisain. Jadi huruf pertama melebur ke huruf kedua. Jadi dzal sukunnya atau dzal mati hurufnya sudah bunyinya sudah tidak terdengar lagi alias sudah melebur ya. Langsung masuk ke huruf dha-nya. Jadi tidak ada suara dzal lagi. Contoh yang salah seperti ini. Idz zalamtum, idz zalamtum. Nah, itu kan masih terdengar dzalnya, huruf dzalnya baru masuk ke huruf dha-nya. Kan gitu. Itu tidak tepat. Yang tepat langsung saja masuk ke huruf dha-nya ya. Idza. Jadi seperti itu. Idz zalamtum annakum. Nah, seperti itu contoh pertama. Berikutnya contoh yang kedua. Huruf dal sukun atau dal mati bertemu dengan huruf ta. Bacanya laqad taballah. Nah, seperti itu. Jadi langsung melebur ke huruf ta-nya ya. Jadi contoh yang salah seperti ini. Laqad taballah. Nah, ini masih memberikan sifat huruf dal nih. Nah, ini yang tidak tepat ya. Yang benar langsung melebur ke huruf ta. Huruf dalnya sudah tidak terdengar lagi. Laqad taballah. Berikutnya huruf ta mati bertemu dengan huruf dal hidup. Qad ujibat da'watukuma. Nah, di sini huruf ta-nya sudah melebur ke huruf dalnya tanpa memberikan qalqalah ya. Karena di situ huruf dalnya dia bertasydid. Jadi ditahan ya. Qad ujibat da'watukuma. Contoh yang salah, huruf ta-nya sifat hamas atau mengalirnya nafas di huruf ta sukun masih terdengar. Itu contoh yang salah seperti ini. Qad ujibat da'watukuma. Ya.
Kalau disalah-salahin jadinya aneh ya, dan agak sulit nyontohinnya. Nah, tapi itu insya Allah jarang banget ya. Jarang banget. Yang sering terjadi di contoh kedua biasanya, yaitu memantulkan huruf dalnya. Adapun yang benar udah kita contohin tadi ya. Jadi di contoh ketiga langsung melebur ke huruf dalnya. Qad ujibat da'watukuma. Berikutnya huruf ta mati atau sukun bertemu dengan huruf ta. La im basadta ilayya, atau la im basadta ilay. Nah, kalau kita wakofkan seperti itu. Nah, di sini huruf ta-nya masih diberikan sisa dari sifat huruf ta, yaitu itbaq. Karena tidak bisa lepas kecuali tidak ada huruf ta di situ, ta-nya sendirian itu tidak perlu menebalkan huruf ta-nya. Tapi karena di situ karena ada huruf ta, ya karena kita bahas idgham mutajanisain ya. Jadi sifat khusus dari huruf ta, yaitu sifat itbaq atau tebal, itu masih ada sisanya, bunyi sisanya gitu. Jadi masih tebal gitu ya. La im basadta. Nah, di detik-detik sebelum masuk ke huruf ta, melebur ke huruf ta, itu ada bunyi huruf ta sukun atau mati yang tebal, yang masih kita berikan haknya ya, walaupun sedikit. La im basadta ilayya, seperti itu. Jadi tidak semerta-merta langsung ke ta gitu, karena di situ ada ta sukunnya. Bukan la im basadta ilayya. Nah, ini kalau yang kurang tepat, contoh yang tidak tepat ya. Langsung ke ta-nya. Jadi yang tepat adalah ta sukunnya atau ta matinya, hurufnya masih diberikan sifat tebalnya ya. Semoga bisa difahami. Berikutnya adalah huruf ta sukun bertemu dengan huruf ta hidup. Fa amanat ta'ifan. Itu kalau kita wakofkan. Nah, ini gampang ya. Langsung masuk ke huruf ta, berarti bunyi atau hak sifat dari ta yang tebal itu dominan banget ya. Jadi kalau ini benar-benar huruf ta-nya udah nggak terdengar lagi hamesnya atau angin yang berhembusnya, udara yang berhembus di sifat huruf ta sukun sudah nggak ada. Contoh yang tidak tepat seperti ini. Fa'amanat ta'ifah. Nah, di situ ada sisa hames kan di huruf ta. Itu tidak tepat. Yang tepat langsung melebur ke huruf ta dengan sifat tebalnya. Fa'amanat ta'ifah. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya, contoh yang keenam, huruf tha bertemu dengan huruf dzal hidup. Yalhadz dzalika mathalul qaum. Ini mudah. Jadi tinggal leburkan langsung atau masukkan langsung ke huruf dzalnya. Maka bunyi tha sukunnya sudah tidak terdengar lagi. Jadi contoh yang tidak benar seperti ini. Yalhadz dzalik, yalhadz dzalik. Ya, agak sulit ya. Karena mau ngasih tha-nya dulu baru ke dzalnya. Itu agak belibet ya. Jadi yang enak ya memang langsung dileburkan ke huruf dzal, dan itu bacaan yang benar. Yalhadz dzalika mathalul qaum. Ya. Berikutnya yang terakhir adalah huruf ba sukun bertemu dengan huruf mim. Ini juga mudah ya. Langsung aja. Ya bunayyarkam ma'ana. Ya. Langsung masuk ke huruf mimnya. Jadi contoh yang salah masih ada suara huruf ba-nya seperti ini. Ya bunayyarkab ma'ana. Nah, kan sulit ya, belibet gitu. Yang benar dan mudah adalah sebagaimana idgham mutajanisan itu sendiri. Huruf pertama, huruf ba-nya langsung melebur masuk ke huruf mim. Ya bunayyarkam ma'ana. Seperti itu. Itu contoh pendeknya. Sekarang kita latih ke halaman berikutnya, halaman 142 di contoh bacaan panjang.
walau annahum idh zalamu anfusahum ala ma farrattu fi jambillah ala ma farrattu fi jambillah. Ingat di sini huruf ta-nya sifatnya masih sisa tebal ya, sifat tebalnya. Kita ulangi. Ala ma farrattu fi jambillah falamma athqalat da'awa Allah rabbahuma. Berikutnya wa qalat ta'ifatum min ahlil kitab aw tatrukhu yalhadh dhalika mathalul qawm ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Nah, cukup seperti itu, melatih di bacaan yang lebih panjang. Jadi lebih hati-hati ya di latihan ini karena sudah tidak ada warna merahnya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini tentang bacaan idgham mutajanisain. Semoga bisa difahami dan bisa dipraktekkan dengan mudah sama sahabat Al-Quran semuanya. Kalau ada yang kurang jelas bisa di-reply, dan di menit keberapa yang sahabat Quran kurang jelas, insya Allah nanti kita bantu untuk beri solusinya. Sampai ketemu di video berikutnya. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel Akademi Tahsin. Jangan lupa like, share, dan juga komen di bawah kira-kira konten menarik apa yang bisa bikin sahabat Quran bisa lebih semangat untuk belajar Quran bareng kita di Akademi Tahsin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.